Halo, salam bela negara. Saya kali ini akan menjelaskan tentang kesadaran bela negara. Indonesia, tanah air kita yang dulunya merupakan negara yang bekas jajahan orang-orang Belanda dan Jepang selama kurang lebih 100 tahun. Mereka menjajah tanah air kita karena tanah air kita memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah, sehingga para penjajah sangat menginginkan untuk menguasai Indonesia. Namun keinginan mereka sangat ditentang oleh bangsa Indonesia. Pejuang dan para pahlawan yang rela berkorban bertumpah darah berperang melawan penjajah demi untuk mempertahankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Oleh karena itu, untuk menghargai jasa pahlawan kita juga harus memiliki rasa rela berkorban untuk mempertahankan negara, memiliki kesadaran bela negara, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi terhadap negara yang merupakan tempat tinggalnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Walaupun sekarang kita tidak perlu lagi berperang melawan penjajah, kita harus memiliki kesadaran bela negara sebagai bangsa Indonesia. Apa sih kesadaran bela negara itu sendiri? Mengapa kita harus memiliki rasa kesadaran bela negara? Bagaimana wujud dari bela negara itu sendiri di masa sekarang? Kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta terhadap tanah air kita. Namun, kesadaran bela negara bukan berarti pula kalau kita harus angkat senjata untuk berperang. Ancaman terhadap bela negara tidak hanya datang dari luar negeri, bahkan justru ancaman dari dalam negeri lebih dominan serta harus lebih diwaspadai. Kita harus mensyukuri keberagaman etnis, bahasa, dan agama yang ada di tanah air kita. Namun, harus disadari keberagaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang apabila tidak dapat dikelola dengan baik akan menjadi sumber terjadinya disintegrasi bangsa. Contohnya, konflik komunal yang terjadi di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Kalimantan akibat sara dan provokasi. Masyarakat Indonesia cenderung berpendapat bahwa wujud bela negara hanya dilakukan oleh para TNI. Namun, sebagai warga negara yang baik, sudah sepantasnya lah seluruh masyarakat bukan hanya TNI ikut serta dalam bela negara. Hal tersebut adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Unsur-unsur dalam pelaksanaan pembelaan negara, seorang warga bisa melakukannya baik secara fisik maupun non-fisik. Pembelaan negara secara fisik diantaranya dengan cara perjuangan mengangkat senjata apabila ada serangan atau ancaman dari negara asing terhadap kedaulatan bangsa Indonesia. Seperti tak lama contohnya di perairan Natuna, banyaknya kapal asing yang masuk ingin mencuri ikan-ikan di negara Indonesia tanpa izin yang jelas. Di saat itu pun pihak berwenang dari Indonesia langsung menjaga ketat perairan Indonesia. Sementara pembelaan negara secara non-fisik diartikan sebagai semua usaha untuk menjaga bangsa serta kedaulatan negara melalui proses peningkatan nasionalisme. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya sudah tersebutkan ke dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 30. Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
Di dalam proses pembelaan bangsa ada beberapa hal yang menjadi unsur-unsur. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan apa manfaat dari bela negara. 1. Bela negara dapat membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kedua, bela negara membentuk jiwa kebersamaan, solidaritas antara sesama rekan seperjuangan. 3. Bela negara dapat membentuk mental fisik yang tangguh. 4. Bela negara dapat menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. 5. Bela negara melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. 6. Bela negara dapat membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh suatu individu. 7. Bela negara dapat bermanfaat untuk melatih kita berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. 8. Bela negara dapat melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan suatu kegiatan. 9. Bela negara juga dapat menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. 10. Bela negara juga dapat membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti menjadi bagian dari Siskamling, membantu korban bencana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia seringkali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi Indonesia, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cinta produksi dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri, melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kesadaran bela negara dibangun sebagai bagian dari sistem pertahanan negara. Oleh sebab itu, pertahanan negara dilaksanakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. Mengembangkan penyiapan dini memang perlu dilakukan sejak usia sekolah, sehingga diharapkan para generasi muda yang merupakan calon pemimpin dan calon intelektual bangsa nantinya mampu menganalisa dan mengambil keputusan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Membangun kesadaran bela negara pada pemuda merupakan sesuatu yang penting, karena pemuda merupakan generasi penerus bangsa. Pendidikan kesadaran bela negara atau yang disingkat PKBN yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga atau yang disingkat Kemenekpora adalah salah satu inisiasi penting dalam upaya memberikan pemahaman kepada pemuda akan hakikat bela negara. Pada saat sekarang ini, pemuda Indonesia mengalami penurunan kesadaran bela negara. Hal tersebut bisa kita lihat dari persoalan seperti kebiasaan pemuda yang lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa lain dan tidak bangga dengan budaya bangsa sendiri. Dan semakin banyaknya pemuda yang melakukan perilaku penyalahgunaan narkoba, permasalahan ini jelas mengganggu sikap kesadaran bela negara pada pemuda tersebut. Kondisi pemuda yang seperti itu akan menjadikan pemuda kita menjadi pemuda yang kehilangan identitas dan karakter bangsa. Halo, salam bela negara. Kali ini saya akan menyebutkan salah satu nilai-nilai bela negara. Ini nilai yang pertama, yaitu cinta tanah air. Cinta tanah air yaitu mengenal dan mencintai tanah air agar selalu waspada dan siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara.
indikator cinta tanah air itu meliputi menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia, bangga menjadi bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjaga nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memberikan kontribusi dan kemajuan pada bangsa dan negara Indonesia. Yang kelima, mencintai produk-produk dalam negeri, budaya, dan kesenian Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Sadar sebagai warna bangsa negara Indonesia dalam bentuk tingkah laku, sikap, dan kehidupan pribadi agar dapat bermasyarakat sesuai dengan kepribadian bangsa. Indikator nilai kesadaran berbangsa dan bernegara meliputi 1. Memiliki kesadaran keragaman budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadat. Yang kedua, melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mengenal keragaman individu di rumah dan di lingkungannya. 4. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan bernegara. Yakin akan Pancasila. Pancasila sebagai pedoman dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara guna mencapai tujuan nasional. Rasa yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara dicapai dengan menumbuhkan kesadaran satu yang didasari pada Pancasila, pada kebenaran negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua, bahwa hanya dalam mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, negara bangsa Indonesia akan tetap jaya. Ketiga, setiap perbedaan pendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat. Yang keempat, bahwa Pancasila dapat membentengi mental dan karakter bangsa dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Adapun indikator nilai yakin pada Pancasila sebagai ideologi bangsa meliputi 1. Memahami nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Yang keempat, setia pada Pancasila dan meyakini sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, dan harta benda untuk kepentingan umum, sehingga pada saatnya nanti siap mengorbankan jiwa raga bagi kepentingan bangsa dan negara. Indikator rela berkorban bagi bangsa dan negara meliputi yang pertama, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Yang kedua, siap membela bangsa dan negara dari berbagai macam ancaman negara asing. Yang ketiga, memiliki kepedulian terhadap keselamatan bangsa dan negara. Yang keempat, memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang kelima, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara dibagi menjadi dua, yaitu secara psikis dan secara fisik. Pertama, secara psikis atau mental. Kemampuan ini memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, secara fisik atau jasmani, yaitu kemampuan yang memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat fisik. Adapun indikator nilai memiliki kemampuan awal bela negara meliputi 1. Memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional.
dan kecerdasan dalam bertahan hidup atau mengatasi kesulitan. Kedua, senantiasa memelihara kesehatan jiwa dan raganya. 3. Ulet dan pantang menyerah dalam menghadapi suatu tantangan. 4. Terus membina kemampuan jasmani dan rohani. Dan yang kelima, memiliki keterampilan bela negara dalam bentuk keterampilan. Jelaskan tentang nilai yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, nilai religius. Toleransi yang tinggi terhadap pemeluk agama dan keyakinan lain yang tumbuh dan diakui di Indonesia merupakan konsekuensi dari nilai religius dan mengakui bahwa adanya Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kekeluargaan. Rasa senasib, sepenanggungan dengan sesama warga negara tanpa membedakan asal-usul dan budaya. Yang ketiga, nilai keselarasan. Kemampuan beradaptasi dan kemauan untuk memahami dan menerima budaya, daerah atau kearifan lokal. Yang keempat, nilai kerakyatan. Sifat keberpihakan kepada rakyat Indonesia di dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijaksanaan pemerintah atau negara. Yang kelima, nilai keadilan. Memiliki kemampuan untuk menegakkan dan berbuat adil bagi seluruh rakyat tanpa keterkecuali. Nilai yang bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara wajib mentaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Nilai yang bersumber dari Bhinneka Tunggal Ika. 1. Toleransi. 2. Keadilan. Dan 3. Gotong royong. Nilai yang bersumber dari NKRI. Yang pertama, kesatuan wilayah. Merupakan konsekuensi dari negara kepulauan, laut, dan perairan. Merupakan pemersatu pulau-pulau, bukan pemisah. Yang kedua, persatuan bangsa. Merupakan kesadaran bahwa bangsa Indonesia bangsa majemuk yang terdiri atas berbagai perbedaan, diikat oleh tujuan bersama dan tata hubungan dalam masyarakat. Perbedaan yang bersinergi dan saling menguatkan. Yang ketiga, kemandirian. Bangsa yang merdeka dengan kekuatan sendiri. Kemerdekaan bukan hadiah. Bangsa yang mampu mengarahkan dan mengendalikan diri dalam berpikir dan bertindak tidak tergantung kepada bangsa lain. Bangsa yang mampu berjuang di atas kekuatan sendiri dengan sumber daya yang dimiliki.